Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Song Tian menunjuk ke kuil Taobao yang megah di depannya, yang tingginya puluhan ribu meter. Terima kasih, ini dapat sebagai hadiah, kata Tanyun sambil menawarkan 10.000 batu kualitas terbaik. Song Tian tersenyum jujur, dan setelah menerima 10.000 batu leluhur, dia memberitahu Tanyun bagaimana menuju ke pavilion api leluhur di alam binatang. Dan kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Tanyun. Setelah Tanyun memasuki lobi di lantai pertama pavilion Dewa Taobao, dia disambut seorang pemuda. Pemuda tingkat 8 ranah raja leluhur itu buru-buru mendatangi Tanyun. Dia terlihat cukup hormat. Tanyun berpikir sejenak dan berkata, "Aku ingin membeli beberapa bahan untuk menyempurnakan artefak Tao." Ketika pemuda itu menjawab, tawa keras datang dari lantai atas. "Ternyata murid Sucitan yang terkenal ada di sini. Senang bertemu denganmu." Tanyun melihat sekeliling. Seorang pria muda berjubah emas dengan sosok tinggi turun dari lantai 2. "Siapa kamu?" tanya Tanyun. Pemuda itu mengepalkan tangannya dan berkata, "Aku Chu Heng. Guruku adalah orang suci tertinggi Daozi." "Ternyata kakak senior Chu," kata Tanyun. "Tolong ikut aku di lantai 6 untuk bahan pemurnian yang kamu inginkan." Mendengar ini, Tanyun mengangguk dan mengikuti Chu Heng ke lantai 6. Chu Heng menjelaskan, "Putra Sucitan, ada 3.600 baris rak di lantai 6, dan 4 baris pertama menjual artefak Tao tingkat rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas terbaik. Di rak setelah baris keempat, ada puluhan ribu bahan untuk menyempurnakan artefak Tao terbaik. Untuk menghemat waktu yang berharga, mengapa kamu tidak memberitahuku apa yang kamu butuhkan?" Mendengar ini, Tanyun mengepalkan tinjunya dan tersenyum. "Ini sangat bagus." Pada saat ini, pedang ilahi Hong Meng yang tergantung di kedalaman pikiran Tanyun sedikit bergetar, dan segera sebuah suara harapan terdengar di benak Tanyun. "Tuan, apakah kamu akan membeli bahan pemurnian dan membangun kembali kami?" Sudut mulut Tanyun naik sedikit dan dia berkata, "Aku sekarang adalah master senjata Tao tingkat suci, dan tentu saja aku harus membangun kalian kembali. Ini benar-benar hebat." Jinny, Mushin, Qingying, dan roh artefak wanita lainnya sangat gembira. "Tunggu, selama Tuan membeli bahan pemurnian, aku akan mengubah kalian menjadi pedang ilahi Tao terbaik." Setelah beberapa saat, Tanyun memberitahu Chu Heng tentang apa yang dia butuhkan. Tanyun melihat bahwa Chu Heng mengurutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" Chu Heng berkata, "Murid Sucitan, 27 jenis bahan pemurnian yang kamu sebutkan memang tersedia. Namun, batu ajaib penghancur dan lok kehidupan, 2 bahan pemurnian yang sangat langka ini telah dipesan." Tanyun mengerutkan kening dan segera alisnya terangkat. Dia berkata sambil tersenyum, "Senior Chu, apakah orang itu belum membayar?" Chu Heng berkata dengan malu, "Betul, tapi," Tanyun berkata sambil tersenyum, "ada aturan dan peraturan. Karena deposit tidak dibayar, reservasi akan menjadi tidak valid. Senior Chu, jual padaku." Chu Heng tampak malu, tetapi pada kenyataannya dia tidak bisa berhenti mencibir di dalam hatinya. "Tanyun, dasar bajingan, seniorku kehilangan muka dalam permainan 4 teknik. Aku ingin melakukan sesuatu padamu malam ini, tapi sepertinya aku tidak harus melakukannya sekarang." Orang yang ingin membeli batu ajaib penghancur dan lok kehidupan, murid paling kuat di bintang or gerbang dalam, yaitu Si Feng. Menurut waktu yang disepakati, orang itu akan tiba dalam waktu setengah jam. Aku yakin kamu tidak bisa kembali ke wilayah bintang 4 teknik hidup-hidup. Betul sekali, identitas Chu Heng tidak sederhana. Dia adalah saudara tiri Chu Wuhen. Tanyun yang tidak tahu pihak lain ingin menghabisinya, justru mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior Chu, tolong aturkan." Chu Heng mengangguk. "Tunggu sebentar, aku akan memberimu 27 jenis bahan pemurnian." Tanyun sangat gembira. "Terima kasih Senior Chu." Saat Chu Heng membelakangi Tanyun, ada niat membunuh di matanya, dan dia melangkah ke arah kelompok rak. Setelah beberapa saat, Chu Heng pergi dan kembali, muncul di depan Tanyun, menyerahkan cincin leluhur kepada Tanyun, dan dia berkata sambil tersenyum,
Murid Sucitan, 27 jenis bahan pemurnian yang kamu inginkan, semuanya ada di dalam. Silahkan lihat. Tanyun mengangguk dan melepaskan kesadarannya ke dalam cincin leluhur. Melalui pengamatan, dia menemukan bahwa itu memang bahan pemurnian yang dia butuhkan. Dengan senyum di wajahnya, dia mengeluarkan semua bahan pemurnian dan kemudian menyimpannya di dalam cincin miliknya. Senior Chu, berapa total harganya? Tanya Tanyun. Chu Heng berkata, jika kamu adalah orang lain, aku pasti akan menjualnya dengan harga asli. Namun, aku merasa bahwa aku memiliki hubungan dengan Junior Tan. Ya, aku akan menjualnya kepadamu dengan diskon 20%. Kamu hanya akan membayar 20 juta. Tanyun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih Senior Chu. Setelah itu, Tanyun membayar 20 juta batu leluhur dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Chu Heng tersenyum seolah memikirkan sesuatu dan bertanya, Junior Tan, kemana kamu akan pergi nanti? Apakah kamu kembali ke wilayah bintang 4 teknik? Belum, Tanyun berkata sambil tersenyum. Aku akan membeli benih api dan kemudian aku akan kembali ke wilayah bintang 4 teknik. Setelah Chu Heng mengangguk, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Tan, aku punya sesuatu untuk mengingatkanmu. Meskipun kamu telah menyelamatkan bintang 4 teknik kali ini, kamu juga telah menyinggung banyak orang. Juga semua orang tahu bahwa kamu telah memperoleh 90 juta batu leluhur kualitas terbaik. Bahkan jika kamu adalah putra suci, basis kultivasimu benar-benar terlalu rendah. Kamu harus lebih berhati-hati dalam perjalanan kembali ke wilayah bintang 4 teknik. Tanyun tersenyum sedikit. Terima kasih Senior Chu telah mengingatkanku. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Aku akan mengantarmu. Chu Heng tersenyum dan turun bersama Tanyun. Setelah mengirim Tanyun keluar dari paviliun Taobao, dia berbalik dan berjalan ke lobi di lantai pertama. Tuan muda kedua, pria muda bernama Han Feng berbisik. Patria akan segera diangkat menjadi wakil kepala istana kedua yang bertanggung jawab atas domain bintang manusia. Statusmu sangat mulia. Mengapa kamu memberi Tanyun wajah yang begitu baik? Juga, Tanyun membuat tuan muda tertua kehilangan muka dalam permainan alkimia. Mendengar ini, Chu Heng menepuk bahu Han Feng sambil tersenyum dan berkata dengan sedih, tuan muda ini pasti akan menghabisi Tanyun. Setelah setengah jam, dengan suara tawa keras yang datang dari tirai hujan, seorang pria muda yang sangat kekar dengan rambut panjang terbang turun dari kehampaan dan melangkah ke paviliun Dewa Taobao. Pemuda berambut panjang adalah Si Feng, terkuat nomor 1 di bintang orc gerbang dalam. Singkat cerita, Chu Heng memberitahu bahwa bahan yang diinginkan oleh Si Feng telah diambil oleh Tanyun. Itu membuat Si Feng benar-benar marah. Si Feng menyempitkan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika berita kematian murid Sucitan keluar lain hari, akankah Senior Chu merahasiakannya untukku? Itu wajar. Chu Heng menampar dadanya dengan keras. 1 jam kemudian, dengan senyum seperti angin musim semi, Tanyun melangkah keluar dari paviliun api leluhur di domain binatang. Di paviliun api leluhur alam binatang, Tanyun menghabiskan 30 juta batu leluhur untuk membeli 8 jenis benih api. Sekarang Tanyun masih memiliki 40 juta batu leluhur kualitas terbaik. Dengan api ini, Tanyun percaya bahwa peringkat api Es Hongmeng dan api Hongmeng akan sangat meningkat. Dengan senyum puas, Tanyun berubah menjadi seberkas cahaya dan melintasi malam yang gelap. Sebulan kemudian, dalam angin menderu, Tanyun mengenakan jubah putih, terbang keluar dari gerbang bintang manusia, melintasi pegunungan dengan kecepatan tinggi, dan terbang menuju bintang 4 teknik. Setelah beberapa saat, singa kekar berpakaian hitam terbang keluar dari gerbang dengan kecepatan ekstrim dan menghilang dari udara tipis, tampaknya menggunakan teknik tembus pandang atau jimat tembus pandang. Setelah beberapa napas pendek, seorang murid perempuan elit dari wilayah bintang ras manusia dengan kecantikan yang indah mengeluarkan perahu dan melaju keluar dari gerbang ke arah di mana Tanyun pergi. Di ruang pelatihan, 5 murid elit dari wilayah bintang ras manusia berdiri di depan Chu Heng dengan hormat. Chu Heng memandangi 5 murid yang masuk. Tanpa ragu dia berkata, besok ayahku akan menjadi wakil kepala istana kedua yang bertanggung jawab atas bintang ras manusia. Jadi, apapun yang terjadi malam ini, kalian harus merahasiakannya. Siapa yang berani membocorkannya akan dihabisi tanpa ampun. Chu Heng menatap murid perempuan yang menarik dan berkata, siang-siang, kamu tinggal dan layani aku.
Tanyun yang terbang di pegunungan dalam kegelapan sedikit mengernyit, merasakan perasaan binatang buas menguncinya. Dilihat dari kesadaran hewan, dia di ranah Raja Leluhur tingkat sempurna. Dalam beberapa tarikan napas, Tanyun menemukan bahwa aliran udara mengikutinya jauh di langit malam 300.000 mil di belakangnya. Dengan promosi Tanyun ke tingkat kelima ranah Raja Leluhur, kekuatan jiwa Raja Leluhur Hongmeng sekarang sebanding dengan tingkat ketujuh ranah Kaisar Leluhur. Oleh karena itu, Si Feng yang menggunakan teknik tembus pandang tidak dapat mendeteksi Tanyun mengintipnya sama sekali. Binatang Raja Leluhur belaka berani mencari masalah padaku. Tanyun menghina di dalam hatinya. Segera setengah bulan berlalu, Tanyun menemukan bahwa orang yang datang masih mengikutinya dengan teknik tembus pandangnya. Tanyun berpikir sendiri di sini, niat membunuh muncul di mata bintangnya, dan dia terus terbang. Dalam sekejap mata, 6 hari lagi berlalu. Tanyun, kamu bajingan, berhenti untukku. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari belakang Tanyun. Wajah Tanyun tiba-tiba menjadi dingin dan dia menoleh, melihat seorang pemuda kekar muncul dari langit, menatapnya dengan keras kepala. Tanyun menyempitkan matanya dan menatap Si Feng. Si Feng tertawa dengan marah. Tanyun, aku akan memberimu 2 pilihan hari ini. Pertama, serahkan batu ajaib penghancur dan loh kehidupan. Lalu potong tanganmu, berlutut dan bersujud 3 kali untukku, dan aku akan membiarkan kamu tidak mati. Kedua, kamu tidak perlu menyerahkannya. Setelah aku menghabisimu, aku akan mengambilnya sendiri. Tanyun membalik tangan kanannya. Kekosongan itu seperti riak air, dan sebuah batu hitam seukuran mangkuk muncul di tangannya. Batu ini memancarkan aura kehancuran yang merupakan bahan pemurnian senjata yang cukup langka. Menurut Si Feng, bahkan para murid elit tingkat ke-6 ranah Kaisar Leluhur tidak bisa mengalahkannya. Bawakan padaku, perintah Si Feng. Tanyun tanpa ekspresi memegang batu penghancur di tangan kanannya dan terbang menuju Si Feng. Melihat Tanyun terbang ke arahnya, Si Feng berkata dengan arogan, "Berlututlah di depanku." Tanyun tetap diam ketika dia terbang 100 kaki di depan Si Feng. Tatapan sengit tiba-tiba muncul di mata bintangnya. "Binatang, siapa yang memberimu keberanian untuk merampokku?" Kecepatan Tanyun meningkat tajam dan dia muncul di depan Si Feng dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat sehingga Si Feng terkejut. Tanyun mengangkat tangan kanannya, meraih batu ajaib penghancur berwarna hitam dan membantingnya ke arah wajah Si Feng. Si Feng yang tidak bisa menghindar tepat waktu, buru-buru melemparkan tinju kanannya, meninju dada Tanyun dan meraung, "Pergilah ke neraka." Dengan suara yang tumpul dan suara retakan tulang yang renyah dan menakutkan, tangan kanan Tanyun mengenai tangan kanan Si Feng. Dalam ratapan tragis Si Feng, tangan kanannya meledak, kabut darah memenuhi udara, dan jari-jarinya yang terputus terbang bersama. "Tanyun, aku adalah murid kuat di bintang Or Gerbang Dalam. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menghabisimu." Auman singa memekakkan telinga. Si Feng yang kehilangan tangan kanannya mengubah dirinya menjadi raksasa dengan tinggi 30.000 kaki dan panjang 60.000 kaki. Si Feng menatap Tanyun, pupil matanya yang besar berubah menjadi merah darah, dan dia berkata dengan tegas, "Jika aku tidak berubah menjadi tubuhku tepat waktu, bagaimana mungkin kamu seekor semut menyakitiku?" Sebuah kekuatan mengerikan meletus dari tubuh Si Feng. Dia bergegas menuju Tanyun. Tubuhnya yang besar seperti menghancurkan kekosongan, menyebabkan kekosongan ditutupi dengan untaian celah ruang gelap. Si Feng ingin menabrak Tanyun langsung dengan tubuhnya yang besar. Tanyun mencibir, "Tubuh tirani Hongmeng." Di ruang yang bergejolak, ukuran tubuh Tanyun tiba-tiba melonjak menjadi 30.000 kaki. Dia tidak memadatkan baju besi leluhur Hongmeng karena di dalam hatinya, Si Feng tidak layak. Si Feng tidak menyangka Tanyun akan menjadi begitu tinggi. Kuku depan kirinya yang tebal tiba-tiba terangkat dan meninju tangan kanan Tanyun. Dalam suara retakan tulang yang menusuk telinga, pupil raksasa Si Feng menunjukkan rasa sakit dan panik. Kuku depan kirinya menghadap kepala tangan kanan Tanyun yang besar, berubah menjadi tulang patah yang terbang di langit. "Tanyun, siapa kamu? Seranganku barusan bahkan seorang murid elit tingkat kelima ranah Kaisar Leluhur akan terbunuh di tempat. Tapi mengapa kamu bisa mengalahkanku?" Dalam meraungan mengerikan Si Feng, Tanyun sudah muncul di atas kepala Si Feng. Tanyun berputar di udara. Kaki kanannya yang besar membawa untaian retakan ruang hitam pekat yang panjangnya ratusan ribu kaki. Dia menginjak kepala Si Feng yang sangat ketakutan hingga kehilangan jiwanya. "Tanyun, kamu tidak bisa menghabisiku.
Ayahku adalah orang suci tertinggi paling kuat di bintang orc. Jika kamu menghabisiku, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Binatang, kata-katamu yang mengancamku sangat akrab, karena banyak orang telah mengancamku dengan ayah, kakek, dan leluhur mereka. Tanyun berkata setelah jeda, namun aku tetap menghabisi mereka. Adapun kamu, nasib orang yang pernah mengancamku adalah kematian. Sebelum suara acuh tak acuh Tanyun bisa jatuh, kaki kanan besarnya menginjak kepala si Feng. Darah mewarnai langit merah, menutupi matahari terbit. Mayat tanpa kepala seperti gunung, disemprot dengan darah jatuh ke hutan, menghancurkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Tanyun berdiri di udara, menatap mayat si Feng di hutan, dengan sedikit kedinginan di mata bintangnya. Aku tidak peduli putra siapa kamu, selama kamu memprovokasi diriku, itu adalah kematian. Setelah mengatakan ini, Tanyun menukik dan terbang ke hutan untuk mengambil cincin leluhur si Feng dari tanah. Ketika Tanyun berkedip cepat di hutan yang menutupi langit dan matahari, setelah tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ketinggian normal, dia masuk ke tanah dan menghilang. Alasan mengapa Tanyun melakukan ini adalah karena ketika dia meninggalkan bintang ras manusia dan menemukan bahwa si Feng menggunakan teknik tembus pandang untuk mengikutinya, dia menemukan bahwa ada perahu lain yang juga terbang ke arahnya. Pada awalnya, Tanyun tidak terlalu memikirkannya, tetapi dalam 20 hari terakhir, Tanyun menemukan bahwa perahu telah mengikutinya dari kejauhan dan tiba-tiba menghilang kemarin. Tanyun berspekulasi bahwa orang-orang di perahu sebelum terbang menjauh, mereka menggunakan teknik tembus pandang. Tanpa mengetahui kekuatan lawan, Tanyun tidak berani bertindak gegabah, sehingga ia harus menggunakan perlindungan hutan untuk bersembunyi di tanah, untuk membuat rencana dan kemudian bergerak. Tanyun menahan napas di tanah, mendengarkan dengan seksama gerakan di luar. Waktu berlalu menit demi menit, dan setelah sekitar 1 menit, tidak ada yang mengikuti. Mungkinkah aku terlalu khawatir? Tepat ketika Tanyun berpikir sendiri, suara wanita dengan keengganan datang dari luar permukaan. Sialan, Tanyun sudah pergi. Tanyun menjulurkan jarinya, dengan hati-hati membuat lubang di tanah, dan melihat keluar. Chuheng, mengapa dia? Hati Tanyun meledak dengan niat membunuh. Tanyun melihat sekilas bahwa Chuheng dan satu-satunya murid perempuan di antara mereka berada di tingkat ke-7 kaisar leluhur. 4 dari 5 pria lainnya berada di tingkat ke-6 kaisar leluhur, dan yang terakhir di tingkat sempurna kaisar leluhur. Tuan muda kedua, aku tidak tahu kemana bajingan Tanyun ini melarikan diri, kata seorang murid elit. Ketika Chuheng hendak berbicara, dia mendengar suara keras di belakangnya. Ke-7 orang itu menoleh ke belakang, melihat bahwa Tanyun terbang keluar dari tanah dengan debu. Dia ingin melarikan diri, cepat tangkap. Chuheng memerintahkan dengan tajam. Tanyun berkata dengan senyum tipis, apakah kalian yakin bisa menghabisiku? Chuheng memandang Tanyun. Tanyun, kamu terlalu bodoh. Apakah kamu pikir kamu bisa menghabisi si Feng dan kamu tidak akan terkalahkan? Apakah kamu tahu kekuatan apa yang berdiri di depanmu? Tidak masalah jika kamu tidak tahu, aku bisa memberitahumu. Kami bertujuh yang berdiri di depanmu, semua adalah murid elit dari bintang ras manusia. Chuheng awalnya berpikir bahwa setelah memberitahu Tanyun dia akan ketakutan, tetapi dia tidak melakukannya. Chuheng, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Ekspresi Tanyun tiba-tiba menjadi acuh tak acuh. Mengapa kamu ingin menghabisiku? Jika kamu memberitahuku, aku berjanji bahwa kamu tidak akan mati. Chuheng berkata dengan sungguh-sungguh kepada 4 murid elit dari tingkat ke-6 Rana Kaisar leluhur. Beri aku mayatnya menjadi 10.000 keping, lalu berikan aku cincin leluhurnya. Setelah 4 murid menjawab, salah satu dari mereka menyeringai seperti singa, membawa cahaya pedang emas, dan memimpin untuk menebas leher Tanyun. Mata Tanyun mengungkapkan niat membunuh, dan dengan kedipan mata, dia dengan mudah menghindari pedang yang tampaknya mematikan itu. Tanyun melintas sangat cepat dari ketinggian rendah, dan pada saat berikutnya, dia muncul di depan murid itu dan menampar dahinya. Jeritan murid itu tiba-tiba berhenti, kepalanya meledak seperti semangka. Adegan ini membuat 3 murid elit dari tingkat ke-6 kaisar leluhur merasa ngeri. Mereka menatap Tanyun dengan kengerian yang tak terkendali di mata mereka. Tanyun menatap ketiganya, matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya merah yang aneh, dan sepasang pupil menjadi merah darah. Ketika mereka bertiga melihat mata Tanyun, mereka menjadi tercengang. Sosok Tanyun melintas, dan dia muncul di samping salah satu murid, dan cakar tangan kanannya meraih tangan kanan salah satu murid. Tanyun menggunakan 5 jarinya untuk secara paksa menghancurkan tangan kanannya. Pergelangan tangan Tanyun berputar,
melepaskan tirai pedang bercabang 3, dan darah memercik menelan ketiga orang itu. Chu Hang yang menyaksikan pertempuran menatap punggung Tan Yun dengan tidak percaya dan merasa merinding di punggungnya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Tan Yun memiliki lompatan tantangan yang begitu menakutkan. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang menatap Chu Hang dengan sepasang pupil merah yang menyihir. Ketika Chu Hang dan Tan Yun saling memandang, mereka merasakan rasa pusing yang luar biasa di kepala mereka. Pemuda bernama Ling Yun tiba-tiba meledak dengan kekuatan angin, menyebabkan pusaran setinggi 10.000 kaki. Tubuh Ling Yun tiba-tiba membengkak setinggi 1.000 kaki. Pada saat yang sama, bintang-bintang terang seukuran cakram berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Ling Yun menarik telapak tangannya yang besar dan benar-benar menghancurkan pedang yang menembak ke arah tenggorokan Chu Hang. Latihan tubuh macam apa itu? Sangat tirani. Tan Yun berhenti sejenak dari kehampaan, menatap Ling Yun dalam angin puyuh. Ekspresinya bermartabat. Ketika angin puyuh menghilang, Ling Yun yang setinggi 1.000 kaki menyeret Chu Hang dan Xiang Xiang dengan telapak tangan kirinya dan jatuh ke dalam hutan. Chu Hang dan Xiang Xiang melompat dari telapak tangan kiri Ling Yun ke hutan dengan ketakutan yang tersisa. Mereka memandang Ling Yun dan berkata, "Terima kasih, Ling Yun." Chu Hang mengangguk. Dia menatap Tan Yun dan mencibir. "Tan Yun, kamu sangat misterius. Bahkan aku takut padamu. Aku akui kamu adalah orang dengan kemampuan tantangan lompatan terkuat yang pernah aku lihat. Tetapi sangat disayangkan bahwa kamu masih akan mati hari ini." Saat dia berbicara, mata Chu Hang dingin dan dia berkata, "Ling Yun, habisi dia."